Saya Zakia Syahdejayo yang akan menjelaskan definisi relief permukaan bumi. Relief permukaan bumi adalah bentuk-bentuk muka bumi yang tidak rata. Permukaan bumi tidak hanya berupa dataran rendah, tetapi juga dari pegunungan, bukit, lembah, dataran tinggi, dan juga sungai. Bentuk yang beragam ini terbentuk karena adanya proses alam yang bekerja terus-menerus, baik dari dalam bumi maupun luar bumi. Relief inilah yang membuat permukaan bumi memiliki variasi ketinggian, kemiringan, dan juga bentuk yang mempengaruhi kehidupan manusia, seperti pola pemukiman, jenis tanah, hingga kegiatan ekonomi. Hai, saya Angelika Aulia. Saya akan menjelaskan perbedaan tenaga endogen dan eksogen. Tenaga yang membentuk permukaan bumi dibagi menjadi dua, tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen berasal dari dalam bumi, contohnya gempa bumi, vulkanisme, dan pergerakan lempeng tektonik. Tenaga ini umumnya membentuk permukaan bumi menjadi lebih tinggi, seperti terbentuknya gunung dan pegunungan. Sementara itu, tenaga eksogen berasal dari luar bumi. Contohnya angin, air, es, suhu, dan aktivitas makhluk hidup. Berbeda dengan tenaga endogen yang membangun. Tenaga eksogen cenderung merombak atau merata permukaan bumi melalui pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Saya Zakia Syahdejayo yang akan menjelaskan tentang pelapukan baik dari jenisnya dan juga contohnya. Pertama, pelapukan adalah proses penghancuran batuan menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, ada 3 jenis pelapukan, yakni pertama, pelapukan fisik atau mekanik, terjadi karena perubahan suhu atau tekanan. Contohnya batu retak karena pemuatan siang dan penyusutan malam. Kemudian yang kedua, pelapukan kimia yang terjadi karena reaksi kimia secara oksidasi, hidrasi, dan juga pelarutan. Misalnya, karst yang terbentuk karena pelarutan batu gamping. Nah, yang ketiga, pelapukan biologis disebabkan oleh makhluk hidup. Contohnya, akar tanaman yang menyusup ke celah batu hingga membuat batu retak. Pelapukan adalah langkah awal untuk merubah bentuk relief sebelum erosi dan sedimentasi berlangsung. Erosi merupakan pengikisan permukaan lapisan bumi oleh tenaga alam. Jenis-jenis erosi terbagi menjadi 5, yang meliputi erosi air, erosi angin, erosi gelombang laut, erosi gletser, dan erosi gravitasi. Erosi air, aliran sungai mengikis tebing atau dasar sungai. Contohnya terbentuknya ngarai atau lembah sungai. Erosi angin terjadi di daerah kering atau padang pasir. Contohnya batu jamur di gurun. Erosi gelombang laut, ombak mengikis pantai. Contohnya kerusakan garis pantai yang semakin mundur. Erosi gletser, es mengikis batuan saat bergerak. Contohnya lembah berbentuk U di daerah salju. Erosi gravitasi, tanah atau batuan meluncur karena gaya berat. Erosi dapat terjadi lebih cepat jika vegetasi hilang atau tanah tidak terlindungi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiala Putrendita dan saya akan menjelaskan tentang sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil dari pelapukan dan erosi. Material yang terbawa angin, air, atau gletser akan mengendap ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, endapan lumpur di muara sungai, terbentuknya delta, atau penumpukan pasir di tepi pantai. Sedimentasi sebenarnya merupakan fase akhir dari siklus tenaga eksogen setelah pelapukan dan erosi. Proses ini membentuk lahan-lahan yang subur sehingga sering dimanfaatkan untuk pertanian, pemukiman, atau kegiatan ekonomi lainnya. Hai, nama saya Faiz Zaki Muhammad Asif Putra. Saya akan menjelaskan tentang
pergerakan massa batuan dan dampak tenaga oksigen eksogen. Pergerakan massa batuan atau mass spring adalah pergerakan tanah dan batuan dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah akibat pengaruh gaya gravitasi, contohnya longsor, guguran batu, dan rayapan tanah. Faktor pemicunya bisa berupa curah hujan tinggi, lereng curam, jenis tanah labil, dan hilangnya vegetasi. Tenaga oksigen memiliki dampak bagi kehidupan. Tenaga negatifnya adalah antara lain abrasi pantai, banjir akibat sedimentasi berlebihan, dan longsor yang merusak pemukiman. Namun tenaga oksigen juga memberikan manfaat seperti pembentukan tanah subur, terbentuknya dataran aluvial untuk pertanian, dan terciptanya bentuk-bentuk lahan yang bermanfaat bagi aktivitas manusia.